Keadaan masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Haruskah aku pergi ke kerajaan Malang Sungsang untuk memberikan bantuan? Saya harus pergi sesegera mungkin. Saya tidak mau melihat rakyat menderita lagi. Raja Rama harus segera diberitahu. Apakah Raja mengetahui keadaan masyarakat saat ini? Saya tahu. Saya akan mengumpulkan menteri saya sesegera mungkin. Keadaan masyarakat saat ini sedang tidak baik. Banyak dari mereka yang kelaparan. Ya, saya tahu itu. Terima kasih sudah berkunjung kemari. Saat ini saya butuh teman untuk mencari jalan keluar. Semoga Raja selalu sehat dan diberi umur panjang. Jangan khawatir. Saya akan segera membereskan masalah ini secepat mungkin. Tidurlah yang nyenyak cucuku. Kita harus bisa menahan lapar sampai ada yang mau memberi kita makan. Kenapa pasar terlihat sepi? Betul, Bu. Pasar sepi karena kelaparan sedang melanda masyarakat. Bukannya ini musim panen, mengapa kita kelaparan? Konon banyak menteri yang mengkhianati raja, Bu, dan banyak upeti yang diselundupkan. Jadi kasihan ya sama rajanya, orangnya baik sekali kok ya, dikelilingi sama orang-orang yang jahat. Betul, Bu. Katanya hampir semua menterinya suka meras rakyat, Bu. Raja kita ini terlalu bodoh atau terlalu baik hati sebenarnya. Coba saja raja kita lebih peduli pada rakyatnya dan tidak memanjakan kita. Pasti kita akan kelaparan seperti rakyat lainnya. Kita terlalu pintar untuk mengelabui raja. Sepertinya raja kita memang terlalu bodoh. Panen ini seharusnya bisa membawa kemakmuran bagi rakyat. Bagaimana bisa raja membiarkan orang-orang serakah itu memeras kita dengan upeti setinggi ini? Tapi saya yakin raja tidak akan tinggal diam saja melihat kita di bawah sedang kesusahan. Semoga raja diberi kekuatan dan akan cepat menyelesaikan masalah ini. Kamu, panggil semua menteri ke sini dan suruh mereka berkumpul di halaman kerajaan ini dan bawa tikar hukum menteri yang menolak datang dengan alasan apapun. Titah raja, semua menteri harus hadir sekarang di pelataran keraton dengan membawa tikar dan siapapun yang tidak mematuhi perintah raja ini akan dihukum potong tangan. Ada apa ini? Raja tiba-tiba memanggil kami dan menyuruh membawa tikar. Mengapa pertemuan tidak diadakan di balai? Kalian semua, selama 3 hari 3 malam ini, teruslah duduk di sini dan pikirkan bagaimana cara memecahkan masalah yang sedang kita alami. Tidak ada yang boleh makan atau minum selama 3 hari ke depan. Siapapun yang melanggar ini harus dipenggal kepalanya. Sekarang saatnya kalian selidiki penyimpanan pasokan makanan mereka. Jika kalian menemukan tumpukan pasokan, ambil beberapa dan bagikan kepada rakyat. Siap melaksanakan perintah raja. Raja! Apa ini? Ternyata benar, para pejabat kerajaan sudah menimbun persediaan makanan di gudang mereka. Sesuai perintah raja, kita akan mengambil sebagian. Waktunya kita bagikan ini kepada orang miskin. Ibu, Kama diperintahkan oleh raja untuk membagikan makanan ini. Terima kasih banyak Raja. Akhirnya keluargaku bisa makan lagi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Kita sudah laksanakan perintah raja. Bagus, sekarang kamu boleh istirahat. Nanti malam, bawakan makanan yang paling tidak enak untuk disantap para pejabat kerajaan. Akhirnya kita bisa makan juga. Makanan ini rasanya enak sekali. Kau harus merasakan apa yang rakyatku rasakan. Sekarang setelah kalian tidak makan selama 3 hari 3 malam, apakah kalian punya solusi untuk masalah yang kita hadapi? Belum, Raja. Apa tujuan raja mengumpulkan kita dan memerintahkan kita untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum? Apakah raja tahu apa yang telah kita lakukan selama ini? Jika raja benar-benar tahu, apakah kita akan segera diberhentikan? Jika kita memang akan diusir, maka kita harus merencanakan balas dendam.
Betul, kita harus mencari teman untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Kita perlu mendekati Arya Nangsang agar anaknya bisa menggantikan raja saat ini. Benar, saya yakin hampir semua pejabat di kerajaan ini korup. Mereka akan bersedia jika saya ajak bekerja sama untuk menggulingkan kekuasaan ini. Tampaknya aku harus bertemu dengan Raja Danuraksa atau Pangeran Putro Buana untuk membicarakan apa yang akan datang nanti. Para pejabat kerajaan pasti sedang membuat rencana buruk untuk Kumah. Pengawal, siapkan kereta. Kita berangkat ke kerajaan Linggarwesi sekarang. Assalamualaikum Raja, apa kabar? Apakah semuanya baik-baik saja? Sudah lama kita tidak bertemu, saya sangat ingin mengunjungi Anda. Waalaikumsalam. Temanku yang sudah tua, kenapa kau tiba-tiba datang ke sini? Sepertinya kau sedang pusing ya. Hah? Tua katamu? Wah, sepertinya ada yang tidak sadar sudah setua apa sekarang ya. Tapi beneran, aku lagi pusing sekarang. Hampir semua pejabat di kerajaanku gila. Kamu suka orang gila kan? Kenapa sekarang jadi pusing? Betul, kesalahanku tidak memperhitungkan kegilaan mereka. Ternyata mereka sangat suka mengeksploitasi rakyatku. Sungguh memalukan. Cukup. Pasti kamu juga sudah membuat mereka gila kan? Coba ceritakan apa yang sudah kamu lakukan pada para pejabatmu. Saya perintahkan mereka berkumpul di halaman istana dan berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Lalu setelah itu aku kasih mereka makanan busuk dan mereka makan dengan lahap. Kamu sungguh gila. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana raut wajah mereka ketika mereka memakan makanan busuk itu. Raja, di mana kamu sekarang? Aku ingin bertemu denganmu untuk membahas sesuatu yang sangat penting. Dan Malang Sungsang tidak berjalan dengan baik dalam situasi yang seharusnya sejahtera. Rakyat kelaparan. Arya Nangsang juga membuat rencana jahat. Saya harus segera memberitahu Raja. Pergilah kepada Raja. Sampaikan salamku dan katakan padanya bahwa bahaya besar sedang mendekat. Saya menanam padi di tanah sendiri, pupuk mahal, bibit mahal, biaya bayar orang mencangkul sawah mahal, panennya masih alhamdulillah kalau pas-pasan. Bu, kita ini kan udah panen, tapi kok malah rugi ya? Ya gimana nggak rugi? Selisih modal sama harga beras setelah panen itu nggak seimbang blas, Pak. Nggih, Bu. Kita sing teng desa niki bertani, nyuplai bahan pokok, tapi kok kados kita sing diinjak-injak nggih. Jika semua petani berhenti bertani, kerajaan ini akan hancur oleh kelaparan dari atas ke bawah. Kok bisa ya para pejabat kerajaan yang katanya wakilku di sana begitu kejam, mau membuat peraturan pajak untuk para petani? Ada apa ini sebenarnya? Saya sudah banyak mengeluarkan uang sebelum menjabat. Bagaimana bisa saya begitu saja memberhentikannya? Apa yang Anda katakan memang benar. Pada dasarnya jika kita diberhentikan, Raja Rama harus digulingkan. Bagaimana kalau tanah yang terbengkalai ini kita jual saja kepada orang luar? Toh bisa diatasnamakan untuk kepentingan umum kan? Dengan alasan bahwa daripada tanah di sebelah perbatasan tidak terpakai, lebih baik kita manfaatkan saja dan kita pasti akan mendapat keuntungan besar dari sana. Besok kita akan pergi ke raja dan meminta tanah itu agar kita bisa mengelolanya dengan dalih mencari investor dari luar negeri. Saya jamin raja akan setuju karena kita juga akan bilang kita hanya akan mengambil pekerja lokal, padahal ujung-ujungnya pekerjanya semua dari luar. Lan sing paling penting, awake dhewe bakal oleh keuntungan sing akeh banget engko. Nek pejabat diganti, yo penggantine kudu luwih apik to. Lah nek padha wae kaya saiki piye? Utawa malah penggantine luwih elek. Bingung aku. Jangan khawatir, saya akan bantu cari orang-orang yang cocok dan pantas untuk menggantikan para pejabatmu yang gila itu. Santai saja. Menawi kados mekaten teras, minat ing pertanian badhe mandhap. Kula kedah gadah gagasan enggal supados para muda ing mangsa ngajeng boten nilaraken pertanian. Matur nuwun, kalau begitu saya pamit dulu untuk pergi menemui Pangeran Putro. Saya juga kangen, sudah lama tidak berbincang dengannya. Salam kagem Pangeran Putro, kula nggih pengen sanget dolan mriko, pun dangu boten medal.
Meski masih menggunakan alat sederhana, semoga kedepannya bisa mempermudah petani dalam bertani. Alat ini akan saya mulai buat besok setelah peralatannya lengkap. Ya, katanya Raja Rama mau datang ke sini. Kalau benar, saya mau bertemu. Saya ingin hasil pertanian di desa ini tidak dirugikan. Saya harus bertemu Raja Rama untuk membahas desain saya. Semoga bisa membantu masyarakat luas dan mendapat dukungan modal untuk membuat alat tersebut. Ada seorang pemuda di sini yang berpikiran maju. Dia rela mengorbankan ualnya demi mencoba membuat sesuatu. Saya ingin bertemu dengannya. Krungu kabar yen Prabu Rama lagi ana ing dalan mrene. Ana apa kok dheweke mrene? Aku kudu nyapake sambutan kanggo dheweke. Halo kawan, lama tidak berjum. Ada apa gerangan kau tiba-tiba kemari? Sepertinya ada hal yang sangat penting sehingga kau datang kemari. Baik, alhamdulillah. Apa kabar kawan? Saya datang ke sini karena rindu. Sudah lama kita tidak berbincang. Silakan duduk. Mudah sekali bagimu memimpin kerajaan pusat. Tidak seperti saya yang hanya memimpin kerajaan kecil. Apa yang mudah? Pejabat saya orang gila semua. Iya, dengar-dengar ada anak muda di sini yang berpikiran maju. Memang benar ada beberapa pemuda, tapi satu orang bernama Setya. Dia rela mengeluarkan uangnya untuk melakukan uji coba. Nah, kalau boleh, yang namanya si Setya, tolong panggilkan ke sini. Ikutlah denganku. Kami sangat membutuhkan idemu di sana. Kamu tidak perlu khawatir tentang modal untuk uji cobamu. Aku akan memberikan apapun yang kamu butuhkan. Baiklah Raja, jika saya boleh, saya akan mengundang beberapa teman saya untuk datang ke kerajaan pusat dan melakukan eksperimen bersama di sana. Pangeran, terima kasih telah menghubungkan saya dengan Raja Rama. Akhirnya saya bisa mempraktikkan ide-ide saya. Kamu bekerja sekeras mungkin di sana. Terima kasih sudah mempercayai saya dan teman-teman saya, Sang Raja. Udah biasa, yang penting kalian harus bisa membuat sesuatu yang baru, oke? Giddy up! Apa yang kau lakukan di sini? Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin kau sampaikan? Kami ingin menyampaikan salam dari Adipati Wiryayuda. Silakan duduk dulu. Satu masalah belum selesai, ini ada masalah lagi. Aduh, sepertinya aku harus segera mengganti para penggawaku. Kalian semua, pergilah ke rumah Arya Nangsang dan panggil dia kemari. Tidak ada alasan untuk tidak datang kemari. Jika menolak, paksa saja. Jangan berani macam-macam dengan kerajaan kami. Kami akan melakukan apapun, bahkan berperang jika harus. Wij verwachten geen oorlog. Wij willen alleen dat de natuurlijke hulpbronnen hier naar ons land worden gebracht. Wij zullen ervoor betalen. Jika Anda berani mengambil sumber daya alam dari sini, apapun alasannya, jangan salahkan kami jika kami menyatakan perang terhadap Anda. Kepalaku pusing sekali, banyak sekali tekanan dari dalam. Sekarang orang luar mau menguasai sumber daya alam kita. Saya harus segera mengumpulkan pasukan dan memerintahkan jenderal untuk berlatih berperang melawan orang luar yang akan menguasai sumber daya alam di kerajaan ini. Kalian harus berlatih strategi perang, karena sebentar lagi sepertinya akan ada perang melawan orang luar yang ingin menguasai sumber daya alam kita. Apakah kalian siap? Siap! Saya minta maaf karena tiba-tiba mengundang Anda. Kemarin ada utusan dari negara asing yang pada intinya ingin membeli sumber daya alam kita. Saya yakin mereka ingin merampok kita, bukan membeli. Ya, Masya Allah. Oke, kita akan bantu. Kalau harus perang, nanti santri kita latih juga.
Sudahkah kalian mendengar kabar bahwa ada utusan dari negara asing yang ingin membeli sumber daya alam kita? Bukankah ini kesempatan bagi kita untuk bertindak? Ya, ini adalah kesempatan baik bagi kita. Kita harus segera mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan utusan asing. Rama, beraninya kau menangkapku. Hidupmu tidak akan tenang sebelum aku membalas apa yang telah kau lakukan. Akhirnya, bajak sawah bertenaga kincir angin ini selesai. Aku harus segera memberitahu Raja Rama tentang ini. Saya dengar kerajaan Malang Sungsang akan berperang melawan orang asing. Saya harus segera menemui Raja Rama untuk memberikan bantuan pasukan. Apakah Raja Danuraksa mengirimmu ke sini? Tidak, Rajaku. Ini keinginanku sendiri. Karena aku ingin membalas budimu. Oh, begitu ya. Nanti aku minta tolong kirim juru masak ke sini. Aku yakin Tumenggung Jaya Anom akan menyuplai bahan makanan. Baik, Raja. We moeten nog niet ten oorlog trekken. Het belangrijkste is dat we de natuurlijke hulpbronnen kunnen beheersen. Hoe doen we dat? Laten we gewoon land van mensen kopen tegen een hogere prijs. Het zal zeker gemakkelijker zijn om de hulpbronnen te beheersen zonder te hoeven vechten. Dat is prima. Nou, laten we een budget voorbereiden om hier land te gaan kopen. Lapor sang raja, syukur bajak sawah sudah selesai. Alat ini menggunakan kincir angin sebagai tenaga penggeraknya. Jadi tidak perlu lagi sapi atau kerbau untuk menggerakkannya. Buatlah sebanyak-banyaknya dan bagikan secara gratis kepada rakyatku. Ini akan membuat bertani lebih mudah. Akhirnya saya bisa membagikan 63 alat bajak sawah ini kepada masyarakat. Selanjutnya saya harus punya ide baru lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Ada sesuatu yang penting? Kalau tidak, pergilah. Aku sedang memikirkan banyak masalah saat ini. Raja, kami berniat membantu mengelola tanah tak terpakai di perbatasan. Sementara ada orang asing yang bersedia memberi modal. Bagaimana menurutmu, Raja? Apakah kamu ingin menjual tanah kosong itu kepada orang luar? Tidakkah kamu berpikir bahwa rakyat kita membutuhkan bantuan sekarang? Hah? Begini, Baginda. Kita harus memerintahkan orang luar untuk menyediakan modal saja. Dan yang menggarap lahan tetaplah rakyat kita sendiri. Bagaimana? Apakah kamu tidak khawatir mereka pada akhirnya akan mengambil alih tanah itu? Tidak, saya tidak setuju. Saya akan memberikan modal langsung kepada masyarakat untuk mengolahnya. Cukup! Kalian semua keluar dari sini. Aku ingin sendiri sekarang. Jangan bicarakan tanah itu lagi, atau akan kupecat kalian. Jika di antara kalian ada yang masih sanggup bekerja dan belum memiliki pekerjaan, kalian boleh menggarap lahan terlantar di kerajaan ini. Kalau ada yang mau beli tanah, kalian jangan dijual. Kalau kalian jual, kalian akan miskin seumur hidup. Nampaknya aku harus mengadakan pesta rakyat untuk menghilangkan penat ini. Akan kuumumkan sesuatu yang penting di pesta itu. Pengawal, umumkan bahwa besok akan ada pesta rakyat di kerajaan. Kamu rakyatku, nikmati pesta ini. Nanti akan aku umumkan sesuatu yang harus kalian lakukan. Pengumuman, sebentar lagi akan datang orang asing yang ingin membeli tanah kalian. Kalian tidak boleh menjualnya. Ingat, siapapun yang menjual tanahnya pada orang asing akan dihukum.
Ibu, jika kita menggarap tanah kita sendiri, apakah kedepannya akan lebih menguntungkan? Ya, seharusnya lebih menguntungkan karena tanahnya masih milik kita, suamiku. Suamiku, kamu tidak boleh menjual tanah kita ya. Jika kamu menjualnya, aku akan pergi dari rumah. Ya, istriku tercinta, aku tidak akan menjual tanah itu. Orang tua, jual saja tanahmu kepada kami. Kami akan membayarmu mahal. Tidak, Tuan. Saya tidak akan menjual tanah itu. Karena itu satu-satunya tanah yang saya miliki, Tuan. Tampaknya orang-orang asing sudah mulai menemui rakyatku. Aku harap rakyatku tidak akan tergoda dengan janji-janji yang mereka berikan. Apakah tanah di pinggiran desa ini sepertinya bisa kita olah? Atau haruskah kita mulai dengan tanahmu dulu? Akan lebih mudah jika masyarakat mulai mempercayai kita. Begini saja, saya beri uang dalam jumlah besar untuk membeli tanah di sini, dan sementara itu, kalian urus tanah itu sampai masyarakat benar-benar percaya. Dengarkan kalian semua, alat ini adalah hadiah dari raja untuk kalian. Rawatlah baik-baik dan gunakan sebaik mungkin. Dengan alat ini, kalian akan mudah bertani. Keindahan alam dan kekayaan di sini suatu saat nanti bisa menjadi medan pertempuran bagi orang asing yang ingin menguasainya. Semoga kerajaan ini selalu aman, sejahtera, dan damai. Sial, aku harus segera menghubungi Ki Kulungelih untuk mempersiapkan penyerangan ke kerajaan ini. Sepertinya ada pengkhianat atau mata-mata yang mengawasi gerak-gerikku. Bagaimana mungkin Rama bisa tahu gerakanku? Aku harus menyelidikinya. Wijaya, Purino, Mukilan, Suparto, Manik Geni, saya berhentikan kalian dari jabatan kalian. Sekarang kalian tinggalkan kerajaan ini. Kita harus hancurkan kerajaan ini sampai musnah. Kenapa kita tiba-tiba dipecat? Apa karena kemarin aku menawarkan modal asing pada raja? Ini saya akan membuat alat penyemprot pupuk menggunakan kincir angin. Semoga cepat selesai. Tuan, kami bersedia bekerja sama dengan Anda. Dengan syarat Anda harus membantu kamu untuk menggulingkan raja saat ini. Saya setuju. Kenapa ayahku tiba-tiba ditangkap dan dipenjara? Aku harus segera mengeluarkan ayahku. Dan aku harus menyusun strategi untuk menggulingkan raja sialan ini. Istriku,
Aku akan pergi ke kerajaan Linggarwesi dan bertemu Pangeran Putro. Mungkin aku tidak akan pulang selama beberapa hari. Jangan merindukanku, oke? Jika aku merindukanmu, aku akan menyusulmu. Waduh, istriku. Sepertinya istriku yang paling cantik ini tidak mau aku meninggalkannya ya. Hati-hati, kalau main perempuan di luar sana, aku tidak akan memaafkanmu. Raja, Rama sepertinya pusing sendirian di kerajaannya. Aku harus menemaninya, setidaknya untuk meredakan kegelisahannya. Apa yang harus kita lakukan untuk membantu Raja Rama sekarang, Raja? Saya telah memerintahkan mata-mata saya untuk mengamati pergerakan para pejabat yang telah diberhentikan oleh Raja. Kudengar Pangeran Putro juga mengirim beberapa jenius muda untuk membuat alat baru di kerajaan pusat, kan? Bener, makanya aku hanya bisa membantu dengan mengirim mata-mata. Dan Raja juga tidak tahu. Wajar. Oke. Nampaknya aku juga harus membantu sang raja dengan mendatangkan beberapa ahli dagang dan ahli ekonomi ke kerajaan pusat. Silakan, nanti ada kejutan baru juga dari saya. Bagaimana dengan dua pangeran raja? Apakah mereka akur sekarang? Sepertinya pangeran kedua sangat berambisi untuk menjadi raja berikutnya. Jika orang jahat mengetahuinya, itu akan menjadi bahaya besar nantinya. Lalu saya juga harus mengirim seseorang untuk menjadi pengawal pangeran kedua, agar mereka bisa akur di kemudian hari. Cukup, sekarang mari kita bicarakan hal-hal yang tidak akan membuatmu pusing. Gimana kabar istrimu yang cantik itu? Masih manja pas darinya? Ya begitulah, sebelum kesini dia mau ikut kalau aku main sama perempuan lain di sini. Saudaraku, aku tidak akan menyerah memperebutkan takhta denganmu, dan aku akan melakukan segalanya untuk mendapatkannya. Baiklah kalau begitu, lakukan saja apa yang kamu mau. Kamu saudaraku, tolong kalahkan aku jika kamu bisa. Ayah, saya ingin bertaruh dengan saudara saya. Jika saya menang, maka tunjuk saya sebagai penerusmu. Dan kalau saya kalah, maka saya akan mengasingkan diri dan belajar lagi nanti. Kerjakan saja apa yang kalian bisa, jangan berkelahi seperti itu. Kalian seharusnya saling membantu, bukannya berebut kekuasaan seperti ini. Apa kalian berdua tidak tahu? Masyarakat kita sedang menderita. Seharusnya kalian memikirkan kesejahteraan mereka, bukannya malah berebut kekuasaan seperti ini. Ayah, jangan khawatir. Aku akan mengeluarkanmu dari penjara ini secepat mungkin. Dan kita akan membalas dendam pada Raja Rama. Aku percaya padamu anakku. Kamu pasti bisa. Pangeran, kami akan mendukungmu untuk menjadi penerus takhta berikutnya. Sepertinya akan lebih mudah dan sejahtera jika Pangeran memimpin kerajaan ini di masa depan. Kalian tenang saja, saat ini aku belum butuh bantuan kalian. Nanti kalau aku butuh kalian semua, aku akan hubungi kalian semua. Kang Mas, jika Kang Mas terlalu berambisi sekarang, apakah tidak berbahaya? Aku tidak bisa menunggu lagi, Dinda. Jika terlalu lama, nantinya ayah akan memihak kepada kakakku. Jika begitu, kamu harus berhati-hati, Kang Mas.
Karena saat ini banyak sekali yang ingin raja mundur dari jabatannya. Baiklah, aku akan sangat berhati-hati. Terima kasih Adinda sudah memperingatkanku. Sepertinya rencanaku kali ini tidak akan gagal. Ada 4 mantan pejamat yang membantuku saat ini. Raja, sepertinya aku tidak bisa menghentikan Pangeran Benggawa. Aku harus bagaimana? Kau tenang saja. Selalu ikuti kemanapun Pangeran Benggawa pergi. Dan laporkan kepadaku apapun kejadiannya. Sepertinya aku harus berlatih kembali agar kekuatanku semakin meningkat. Maafkan aku, keponakanku. Aku harus menjebakmu di hutan nanti. Kamu adalah satu-satunya kelemahan kakakku. Kemana kau bawa anakku Benggowo? Apa yang sedang kau rencanakan? Aku hanya membawa keponakanku ikut belajar berburu. Apakah tidak boleh? Lalu di mana dia sekarang? Kenapa dia tidak ikut pulang bersamamu? Maaf kakak, saat kami kembali, tiba-tiba 3 ekor harimau mengejar kami. Dan anakmu tidak bisa aku selamatkan. Suamiku, jika dalam 7 hari anak kita tidak ditemukan, bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan raja nanti? Aku akan mencarinya besok, sampai dia ditemukan. Kau di mana sekarang Raditya anakku? Bagaimana aku menjelaskan kepada istriku Nati? Apakah kedua pangeranku baik-baik saja saat ini? Mudah-mudahan tidak terjadi apapun pada mereka. Aku khawatir mereka akan benar-benar berebut tahta nantinya. Aku harus secepatnya memanggil mereka berdua kemari. Aku harus bisa memberikan mereka berdua sesuatu yang bisa membuat mereka berdua bahagia. Pengawal, panggilkan Pangeran Kertanagara dan Pangeran Benggawa kemari. Kalian berdua, apakah kalian sudah memikirkan jalan keluar untuk masalah yang sedang kita hadapi saat ini? Belum, Ayah. Saat ini aku sedang sibuk mencari Raditya. Dia menghilang saat berburu dengan Pangeran Benggawa. Apa benar begitu, Benggawa? Bagaimana bisa kau tinggalkan keponakanmu di hutan? Iya, Rajaku. Saya salah. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Apakah permintaan maaf bisa membantumu menemukan keponakanmu? Kau harus menemukannya. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ada-ada saja masalah yang datang. Arya Nangsang kabur dari penjara, ini cucuku entah kemana, belum lagi masalah orang asing yang tiba-tiba datang kemari. Haduh. Ayah, saya lapar. Mengapa Paman Benggawa tega membuang saya sendirian di hutan ini? Ngersakake nopo ing wana piyambakan? Kula dipun bucal dening paman kula. Boten sumerep margi wangsul. Kalau begitu ikutlah denganku. Sepertinya kau belum makan. Benar kakek, beberapa hari ini aku hanya memakan dedaunan.
Ini gubuk saya. Jika mau, tinggal dulu di sini dan belajar dengan saya. Baik kakek, terima kasih banyak telah membantu saya. Sekarang kamu mandi dulu, nanti kita makan seadanya ya. Oke kek, aku mandi dulu. Nak, sepertinya kamu bukan berasal dari sembarang orang. Siapakah ayahmu? Nama ayah saya Kertanagara kakek. Sejak kecil saya tidak pernah diizinkan keluar rumah. Kamu sudah beberapa hari tinggal di sini. Sepertinya kamu harus mulai belajar silat. Benarkah itu kakek? Aku akan diajari silat. Sepertinya kamu memang anak muridku. Kamu bisa menguasai silat dalam waktu yang sangat singkat. Benarkah itu kakek? Besok kamu pergi ke pasar dan tukarkan beberapa sayuran dengan beberapa kilo beras. Baik kakek. Kami sudah beberapa hari tidak makan nasi. Aku tahu siapa ayahmu, dan aku tahu betul siapa dia. Jangan khawatir, jika waktunya tiba, aku akan menyuruhmu pulang. Muridku, anakmu sekarang bersamaku, kau tak perlu khawatirkan dia. Saat ini dia perlu belajar banyak tentang kehidupan bersamaku. Kau urus saja urusan kerajaan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Baiklah guru, terima kasih ternyata anakku sudah bersamamu. Aku sekarang merasa lebih tenang setelah mendengar kabar ini. Aku akan mengurus kerajaan ini terlebih dahulu. Tak perlu kau khawatirkan anakmu. Dia akan sangat aman bersamaku. Saat ini kubawa anakmu menjauh dari kerajaan Malang Sungsang agar bisa benar-benar belajar kehidupan di sini. Istriku, Raditya sekarang aman bersama guruku. Baru saja guru mengirimiku pesan. Benarkah itu? Syukurlah kalau begitu. Aku tenang sekarang. Apa rencanamu setelah ini, suamiku? Kamu harus temukan Wicoro dan Arya. Cari mereka sampai ketemu. Jangan pulang sebelum ketemu. Kelihatannya jenderal kita terlalu lambat mengambil keputusan. Haruskah kita bertindak lebih dulu? Jangan dulu. Aku takut nanti kita yang disalahkan. Sampai kapan aku harus terus melarikan diri seperti ini? Aku yakin Raja sudah memerintahkan pasukannya untuk mencariku. Aku harus menyiapkan pasukanku untuk menyerang mereka lebih dulu. Ya ayah, aku akan segera mengumpulkan pasukan untuk datang ke sini dan menghadang pasukan Raja Rama. Kita harus menyerang mereka terlebih dahulu. Aku harus cepat sampai ke kerajaan. Jangan sampai para pasukan raja menemukan ayahku duluan. Iya. Setelah aku membawa pasukanku, aku akan temui Pangeran Benggowo untuk merencanakan sesuatu. Iya, iya. Mbak Yu, pinten niki woh-wohanipun? Kok rame sangat pasaripun sakniki nggih? 5 koin perak untuk 10 buah, Nona. Ya, Bu. Sekarang situasinya sudah mulai kembali normal sejak para petani diberi bajak sawah. Oh, begitu. Raja sekarang sangat peduli dengan rakyatnya. Apakah kamu sudah dengar bahwa orang asing telah berkolaborasi dengan pejabat yang dipecat? Kita sebagai rakyat kecil harus membantu raja demi kebaikan bersama. Saya sebagai pedagang akan mulai menjual dagangan saya keluar desa ini. Ada kabar baik apa sekarang? Ataukah kabar buruk yang akan kau laporkan? Kau tahu sekarang keadaan mulai baik.
Pangeran Raditya tidak ditemukan. Bagaimana Raditya tidak ditemukan? Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menghukum Benggowo. Satu lagi Raja, para pejabat yang dipecat telah bersekutu dengan orang asing. Kalian semua, ikuti aku. Ayahku akan diserang oleh pasukan musuh. Kalian harus melindunginya. Mengerti, mengerti. Ayah, tunggu di sana. Sebentar lagi aku akan datang bersama pasukanku. Aku akan menghadapi pasukan Raja Rama dan membantai mereka semua. Jika kamu berani menghalangi jalanku, jangan salahkan aku jika Anu bertindak kasar. Aku hanya mengikuti perintah tuanku. Menyerahlah, maka aku akan mengampuni seluruh pasukanmu. Sepertinya kau keras kepala. Minggir! Pasukan! Bersiap untuk menyerang! Maafkan aku, Ayah. Aku gagal. Aku belum bisa melakukan yang terbaik untukmu. Maafkan aku. Mungkin aku akan dihukum mati karena memberontak. Wicoro ketangkep, bocah bodoh. Kamu belum pernah bertarung sekalipun, berani memimpin perang melawan jenderal kerajaan Malang Sungsang. Bocah bodoh. Ayah, Wicoro sudah tertangkap, namun keberadaan Arya Nangsang masih belum diketahui. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada Wicoro, Ayah? Cari tahu keberadaan Arya Nangsang melalui Wicoro. Jangan hukum dia dulu. Saya siap dijatuhi hukuman mati, sekalipun itu Raja. Bagaimanapun juga, kamu adalah saudaraku, ayahmu adalah pamanku. Tidak mungkin aku akan menghukum kalian berdua sebelum kalian terbukti bersalah. Terima kasih, Raja. Aku tahu kau sangat bijaksana. Aku akan mencari ayahku dan mencoba membujuknya untuk bekerja sama demi meningkatkan kesejahteraan rakyat kerajaan ini. Pergilah. Pangeran, saya dengar Anda ingin menjadi putra mahkota. Sepertinya Anda harus mengalahkan Pangeran Kertanagara terlebih dahulu. Benar, aku memang harus mengalahkannya dulu. Tuan, saya di sini untuk membawa beberapa rempah-rempah yang mungkin sangat berharga. Kami diperintahkan oleh Pangeran Kertanagara untuk menjualnya. Baiklah. Tuan, saya adalah putra Arya Nangsang yang saat ini buron. Jika Anda bisa melindungi kami, saya akan memberikan hasil pertanian. Jangan khawatir, semuanya bisa diatur. Baiklah Tuan, apa rencana Tuan selanjutnya? Mungkin kita bisa bekerja sama nantinya. Aku butuh beberapa orang untuk mengatur lalu lintas pasokan pangan melalui laut. Itu mudah saja bagi kami, Tuan. Jumur kami butuh pasokan senjata, Tuan. Kalau bisa nanti kita atur kerjasamanya bagaimana. Untuk persenjataan, kita masih harus membahasnya dengan pemimpin kami. Baiklah, Tuan. Silakan dibahas dulu dengan pemimpinmu. Bagaimana mengenai penguasaan tanah? Itu dia. Itu dia. Guru, di mana Raditya? Aku ingin bertemu dengannya. Dia sedang aku suruh pergi ke pasar, belanja sayuran sekaligus melihat kehidupan luar. Saya tahu Raja telah membebaskan Wicoro. Dia orang yang sangat licik. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalam perangkapnya. Saya sudah tahu bahwa dia licik, Guru. Muridku, kamu harus bersiap menghadapi masalah besar. Musuhmu ada di mana-mana. Kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Baik, Guru. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Raditya. Dia sama sepertimu, bakatnya luar biasa. Baiklah, Guru. Untuk sementara waktu, aku akan meninggalkannya di sini. Baginda, sepertinya situasi di kerajaan Malang Sungsang sangat rumit ya. Begitulah kalau keluarga tidak akur, seperti memperebutkan tahta. Di kerajaanku, para kiai dan pemuka agama mulai melatih murid-muridnya untuk berperang. Sepertinya perang akan segera terjadi. Benarkah begitu, Raja?
Apakah kamu mau perang atau damai? Yang penting jangan sampai mengorbankan banyak nyawa tak berdosa. Kalaupun kita harus berperang, sepertinya kita pasti akan menang. Duhai Paduka Raja, kemarin hamba bertemu seorang janda. Ia menangis di hadapan hamba dan minta tolong agar keluarganya bisa dibantu. Apa yang harus hamba lakukan, Paduka Raja? Nikahi saja dia. Janda kan? Oh iya Raja, dia itu janda 70 tahun Raja. Kalaupun aku menikahinya itu hanya akan mempersulitku Raja. Ternyata dia nenek-nenek ya. Ya udah bantu semampumu saja. Apakah ada hal baik yang ingin kamu laporkan? Ya Raja, kali ini kita bisa membuat semprotan menggunakan kincir angin. Alat ini juga bisa digunakan sebagai senjata perang nantinya. Sebagai alat perang? Mungkinkah itu? Ya Raja, dengan alat ini kita bisa menyemprotkan racun ke musuh di lokasi yang ditentukan Raja. Baguslah kalau begitu. Selanjutnya kalian harus selalu bisa menciptakan karya-karya baru yang bermanfaat ya. Baik Raja, terima kasih sudah memberi kami ruang. Bapak, saya suka tinggal di sini. Udaranya sangat bersih, suasananya tidak bising dan sangat tenang. Betul anakku, untuk beberapa bulan ke depan sebaiknya kau tinggal di sini bersama guruku dulu. Nak, besok kakek akan pergi ke gunung. Sore hari kamu harus menyusulku ke sana. Baik, Kek. Malam ini kakek akan mengajarimu ilmu telepati. Oke kakek, berarti saya bisa menghubungi ayah dari jarak jauh kan? Betul, Nak. Dengan telepati, kakek bisa menghubungimu tanpa harus bertemu langsung. Syukurlah Wicara tidak jadi dihukum. Aku yakin dengan kecerdasannya, dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya sekarang. Tapi kenapa dia tidak langsung menemuiku? Apa aku masih buronan? Setidaknya Wicoro baik-baik saja. Dia pasti merencanakan sesuatu. Ada apa kau kemari? Saya diutus Pangeran Wicoro untuk menjemputmu dan bertemu dengan pemimpin kami. Ada apa kau mencariku? Apa anakku sudah menemuimu sebelumnya? Anakmu memang luar biasa. Dia bisa merencanakan banyak hal sekaligus. Lalu apa rencanamu? Kalau kau mau, akan aku angkat kau jadi pelatih pasukanku di sini. Akan aku jamin keselamatanmu dan aku jamin kesejahteraanmu kalau kau mau. Baiklah, saya siap menjadi pelatih pasukanmu. Saya punya satu permintaan. Tolong jaga keluargaku juga. Jika tidak, saya tidak akan menjadi pelatih pasukanmu. Apa kamu pikir kamu punya pilihan sekarang? Kalau kamu tidak mau jadi pelatih, kamu akan jadi musuh kerajaan dan musuh kami. Hidupmu akan selalu dalam bahaya dimanapun kamu berada. Tuan, jika Tuan ingin menguasai tanah di kerajaan ini, begini caranya. Biarkan rakyat kita yang membelinya dengan uang Tuan, agar tidak apa kecurigaan dari pihak manapun. Bagaimana? Ya, idemu juga bagus. Nanti kukirim uangnya. Kau beli tanah sebanyak mungkin, lalu kau atur yang benar. Dan jangan lupa, besok waktunya mengirim rempah-rempah ke sini. Aku harus bisa mengambil keuntungan dari kerjasama ini. Bagaimanapun juga, aku adalah putra kelahiran kerajaan ini. Aku tak akan rela jika kerajaan ini dikuasai oleh orang asing nantinya. Tapi yang terpenting adalah aku dan keluargaku aman dan tetap bisa hidup sejahtera. Pak, kita sudah membeli beberapa tanah dari orang lokal. Agar orang lokal tidak curiga, kita akan mempekerjakan mereka untuk menggarap tanah itu. Dan nanti Bapak yang akan menikmati hasilnya. Ini adalah ujian pertamamu, Nak Raditya. Kamu harus punya keberanian untuk berjalan sendirian di tengah hutan untuk menemuiku nanti. Jika gagal, maka kamu masih belum pantas untuk meneruskan tampuk kepemimpinan selanjutnya.